Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum, dan sungguh kami telah menghancurkan, kami telah membinasakan kaum-kaum sebelum kamu, lamma zalamu, tatkala mereka berbuat zalim. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka dengan bukti-bukti yang nyata. Wa ma kanu liyu'minu, dan mereka sama sekali tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, seperti demikianlah kami membalasi kaum yang berdosa. Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-13. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat serta karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia tadi kita dapat melaksanakan salat Jumat berjemaah di tempat yang mulia ini. Maka dari itu bersyukurlah atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah dalam Quran surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan sebaliknya jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga tetap disampaikan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi yang sebagaimana khatib bacakan di awal khutbah tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita, akan menghancurkan kita ketika kita berbuat zalim, sebagaimana yang Allah berikan kepada kaum-kaum sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan azabnya kepada kita, tidak akan menimpakan azabnya kepada kita, bukan karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, melainkan perbuatan zalim yang kita lakukan sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lihat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam Allah hancurkan. Dalam Quran surah Hud dijelaskan di dalamnya bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk menyeru kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sungguh kami telah utus kepada kaumnya yaitu Nuh. Inni akhafu alaikum madhaba inni lakum nadhirum mubin. Lalu Nuh berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku bagi kalian nadhirum mubin, peringatan yang nyata. Apa peringatan yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya? Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah. Inni akhafu alaikum madhaba yaumin alim. Jika kalian menyembah kepada selain Allah, kata Nabi Nuh, inni akhafu alaikum madhaba yaumin alim, aku khawatir akan datang suatu hari dengan azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana tanggapan, respon dari kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka? Mereka katakan kepada Nabi Nuh, "Ma naraka illa basyaran mislana." Kami tidak melihatmu melainkan manusia biasa seperti kami. "Wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'y." Dan kami tidak melihatmu, kami tidak melihat pengikutmu melainkan orang yang paling hina di antara kami. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadhibin. Dan kami tidak melihat engkau mempunyai kelebihan, engkau mempunyai kemampuan di atas kami, dan kami menyebut engkau adalah orang yang pendusta. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini merupakan kata-kata dari orang yang sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah kata-kata yang sombong yang diucapkan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan banjir besar yang disebutkan dalam Al-Quran dengan nama kata tufan. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama." Fa'aqadathum at-tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan lalu Nuh itu menetap bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tersebut tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah timpakan kepada mereka tufan, banjir besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula dengan kaum Ad yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud, tetapi mereka juga menolaknya, mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sebagaimana dalam surah Al-Haqqah Allah sebutkan, fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Maka adapun kaum Ad, mereka dihancurkan, mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat kencang, yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Lalu Allah timpakan kepada mereka azab itu selama 7 malam 8 hari terus menerus, sehingga mereka mati bergelimpangan. Tidak ada yang tersisa dari kaum Nabi Hud tersebut. Lalu bagaimana pula dengan kaum Samud? Allah utus kepada mereka Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolaknya dan juga mereka membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Sebagaimana juga dalam surah Al-Haqqah, wa amma tamudu fa'ahliku bit-taghiyah. Lalu kami hancurkan mereka itu, kaum Samud itu, dengan suara yang sangat keras sehingga mendatangkan gempa bumi.
Lalu kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Lut untuk memperingati mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji yang kita sebut sekarang LGBT. Mereka melakukan itu dan mereka menolak, mereka mendustakan Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Sebagaimana dalam surah Hijr diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan suara guntur yang sangat keras sebelum matahari terbit. Fa aqadathum as-sayhatu musyrikin faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami jungkirbalikkan negeri itu, lalu kami hujani mereka dengan batu yang sangat keras. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka binasa, mereka hancur karena mereka berbuat zalim. Kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan kata-kata yang sombong, itu adalah perbuatan zalim. Kaum Samud, mereka membunuh untanya Nabi Saleh dan itu juga termasuk perbuatan zalim. Kaum Nabi Lut, mereka melakukan perbuatan keji dan itu juga termasuk perbuatan zalim. Maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang mereka perbuat sendiri. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kezaliman. Kezaliman terbagi menjadi 3. Yang pertama, berbuat zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32 kita dapatkan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, wa minhum muqtasid, dan ada di antara mereka yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka ada pula yang berbuat kebaikan lebih dahulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalimun li nafsihi. Kezaliman yang pertama, berbuat aniaya, berbuat zalim kepada diri sendiri, artinya melalaikan, meninggalkan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya akan sesuatu, tetapi ia meninggalkannya, ia melalaikan tanpa ada uzur syar'i. Sebagai contoh, ketika azan dikumandangkan, artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah salat kepadanya. Lalu kita berleha-leha, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, maka itu disebut dengan zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata salat itu dengan aqimus salat, artinya mendirikan salat itu tepat pada waktunya. Kenapa Allah tidak menggunakan kata i'malu, if'alu? Karena aqimu bermakna mendirikan, mengerjakan sesuatu itu tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain, artinya membuat orang lain menjadi rugi, berbuat kejam kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjidnya. Lalu yang ketiga, zalim, berbuat zalim kepada Allah. Dalam surah Luqman dikatakan, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, lalu Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, innasyirka ladzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu sungguh kezaliman yang besar. Berbuat zalim kepada Allah artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, dan itu adalah termasuk perbuatan zalim yang sangat besar. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman juga bisa kita sebut dengan kemungkaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka cegahlah, maka ubahlah olehmu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, maka jika kamu tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika tidak sanggup dengan lisannya, fa bi qalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kepada kita untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Artinya apa?
jika kita mempunyai kekuasaan, jika kita mempunyai jabatan di suatu tempat, maka cegahlah kemungkaran itu dengan posisi jabatan yang kita miliki di tempat tersebut. Tetapi kita tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai posisi di tempat itu, maka cegahlah dengan lisannya. Artinya memberikan nasihat, memberikan masukan, karena bisa jadi apa yang kita sampaikan mereka dengarkan. Tetapi jika tidak sanggup dengan lisan, maka kata Rasulullah SAW dengan hatinya, artinya mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran. Wa dzalika al-haqul iman. Lalu kata Rasulullah, ini adalah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis ini bisa kita nilai, bisa kita dapat simpulkan bahwasannya keimanan itu bisa diukur. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, bahwasanya keimanan kita masih bisa diukur dengan cara apa? Dengan cara melihat kemungkaran. Lalu apa yang kita kerjakan? Sebagai contoh, ketika kita bekerja, lalu teman kita tidak melaksanakan sholat, maka kita mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk mengajaknya, bahkan untuk memaksanya untuk melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Maka itu adalah jika kita tidak mampu untuk mengajaknya, jika tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan sholat berjemaah di masjid, maka bisa dikatakan bahwasannya keimanan kita masih dalam keadaan lemah. Lalu bagaimana iman kita menjadi kuat? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran serta menghayatinya, lalu menghadiri majelis ilmu, karena dengan ilmulah kita dapat menilai sesuatu. Karena Allah kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk menjalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa berbuat zalim kepada diri kita sendiri, maka kembalilah kepada Allah dengan cara meminta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kata Rasulullah SAW, setiap manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam itu pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat yang bagaimana? Yaitu taubatan nasuha, meninggalkan kesalahan yang pernah ia kerjakan dan memperbanyak amal soleh untuk menutupinya. Maka itulah disebut dengan taubatan nasuha. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kemungkaran, maka kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk mencegahnya dengan kekuatan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita luruskan saf dengan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi'illah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.